Seperti apa sebenarnya dok anhedonia itu dok? Biasanya orang yang mengalami anhedonia ini pasti sulit sekali merasa senang. Hal-hal apa aja dok yang nyebabin anhedonia ini terjadi dok? Yang bisa menyebabkan seseorang mengalami anhedonia ini bisa karena tekanan dan stres yang berat. Sama nggak dok depresi dengan anhedonia ini dok? Sebenarnya anhedonia sendiri ini adalah salah satu gejala dari depresi. Jika kita sudah mengalami anhedonia dok, gimana nih dok cara ngatasinya dok? Yang pertama memang kita cari sebenarnya penyebabnya apa sih kok kita jadi hilang minat. Apakah ada cara untuk menghindari dari anhedonia ini dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Sebelum untuk memulai, jangan lupa teman-teman di rumah untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Ada Dr. Desi Mawarzalia, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum dokter cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dr. Vera. Gimana dok keadaannya hari ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Vera? Alhamdulillah dok, sehat juga dok. Dok, kali ini kita punya topik yang cukup menarik dok. Anhedonia. Saat semuanya tak bisa dinikmati. Wow, tak bisa dinikmati dok. Kira-kira gimana itu dok? Seperti apa sebenarnya dok anhedonia itu dok? Ya. Terima kasih Dr. Vera. Jadi memang anhedonia ini mungkin sering ya kita dengar, tapi untuk pastinya apa sih sebenarnya anhedonia ini? Jadi anhedonia ini adalah kondisi seseorang yang dia mengalami kehilangan minat dan kegembiraan terhadap segala sesuatu hal atau aktivitas yang biasa disenanginya. Nah, biasanya orang yang mengalami anhedonia ini pasti sulit sekali merasa senang atau merasa bahagia gitu ya, mati rasa lah ya. Mati rasa ya dok ya. Ya dok. Seperti itu. Jadi yang awalnya dia suka jadi nggak suka Ya, gitu ya dok ya, anhedonia ya dok ya. Kira-kira dok hal-hal apa aja dok yang nyebabin anhedonia ini terjadi dok? Ya, yang bisa menyebabkan seseorang mengalami anhedonia ini bisa karena tekanan dan stres yang berat. Tekanan dan stres yang berat ya dok? Iya, jadi dia akibat dari tekanan dan stres yang dialaminya dalam jangka waktu cukup lama ya, bisa membuat seseorang jadi hilang gairah, kebahagiaan, jadi mau ngapa-ngapain juga males gitu. Kira-kira dok sama nggak dok depresi dengan anhedonia ini dok? Ya, sebenarnya anhedonia sendiri ini adalah salah satu gejala dari depresi. Berarti dia gejala depresi ya, sebenarnya gejala dok? Depresi yang jadi ketika seseorang mengalami anhedonia tadi, hilang minat dan kegembiraan dalam waktu, kalau untuk gangguan depresi lebih kurang 2 minggu ya, dia tidak dapat diatasinya gitu, itu bisa jatuhnya nanti ke gangguan depresi. Jadi bisa menyebabkan depresi juga ya dok ya. Apakah dok tidak tertarik melakukan hubungan seksual itu dok? Termasuk bagian dari anhedonia dok? Ini pertanyaannya cukup gimana gitu ya. Banyak dok, ya? mungkin orang bertanya ya. Iya dok, bener dok. Oke, jadi sebenarnya kan anhedonia ini sendiri memang ada yang anhedonia dia hilang minat akan sesuatu hal yang disukainya. Iya dok. Nah, salah satunya kayak dia punya makanan favorit yang biasanya dia suka, tiba-tiba kalau ketika mengalami anhedonia dia terasa hambar, kok nggak enak ya, kok rasanya tidak seperti yang biasa. Sama seperti hubungan suami istri, ketika memang tadinya dia suka dan mau melakukan hubungan suami istri, lalu tiba-tiba tidak tertarik, tidak mau, mungkin saja dia sedang mengalami anhedonia. Iya dok. Untuk alasan terbesarnya dok, kira-kira kenapa ada orang itu yang nggak bisa nikmatin hidup dok? Kira-kira hal-hal penyebabnya itu seperti apa dok? Ya, tadi itu karena dia memang merasa sudah hilang gairah dan kegembiraan, dan hilang minatnya memang karena dialami dalam jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya dia kan kadang merasa putus asa, tidak berguna, atau enggak ya seperti gejala depresi lainnya ya, karena kan anhedonia ini memang salah satu gejala pada depresi. Jadi akhirnya dia merasa juga sekelilingnya juga tidak ada sesuatu hal yang membuat dia bahagia atau senang gitu. Ini dok, ada lagi nih dok pertanyaan titipan nih dok. Katanya gini, apakah melihat orang susah
dia merasa senang dan senang apa ya? Apakah susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah itu termasuk anhedonia? Gimana tuh dok? 4S ya. 4S. Senang lihat orang Banyak susah. ya dok ya orang kayak gitu. Kalau ngeliat orang senang dia susah, tapi kalau orang susah dia senang gitu dok. Gimana tuh dok? Itu kayaknya netizen zaman now ya, kayak Netizen gitu zaman ya. now banyak orang-orang. Ya kalau misalnya senang melihat orang susah ya berbeda ya. Jadi Berbeda dia ya dok. anhedonia ini memang dia sendiri yang merasakan dia tidak gembira, tidak lagi menikmati, tidak senang terhadap sekelilingnya, baik atau segala sesuatu atau aktivitas yang biasa diminatinya gitu. Jadi memang lebih ke dirinya, bukan orang lain yang dilihatnya. Jadi lebih ke diri masing-masing. Benar. Ya, dok ya. Kalau bosan ini dok, gimana dok? Perasaan bosan itu termasuk anhedonia nggak dok? Dia mudi-mudian ya jatuhnya. Iya. Bosanan orangnya gimana dok? Benar. Kalau bosan memang hal yang wajar ya. Wajar ya, Kita dok? pasti pernah bosan gitu ya. Apalagi terhadap sesuatu yang ibaratnya itu aja. Nah, memang kalau bosan itu kan kayaknya hilang minat apa nih termasuk anhedonia. Biasanya kalau bosan, kalau kita melakukan suatu hal yang baru, itu bosannya hilang. Nah kalau orang yang mengalami anhedonia, dia mau udah ada sesuatu hal yang baru, dia juga tetap nggak minat, nggak suka. Nah itu yang bahaya ya. Itu kalau itu memang butuh harus konsultasikan ke tenaga profesional ya, ke psikiater misalnya gitu. Jadi memang anhedonia ini perlu diobati atau bagaimana dok sebenarnya dok? Ya. Kalau misalnya memang dialami tadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, lama dan mengganggu aktivitas ya, artinya dia nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain atau nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Nah kalau misalnya sudah jatuh ke tahap itu ya sudah butuh berobat ya. Butuh bantuan juga butuh ya dok ya. Benar sekali. Artinya jika sudah mengganggu aktivitas, ya. Kemudian kehidupan sehari-harinya terganggu lah ya dok ya, perlu bantuan ke psikiater jika memang membutuhkan obat-obatan diperlukan itu ya dok. Kemudian dok, jika kita sudah mengalami anhedonia dok, gimana nih dok cara ngatasinya dok? Keluar dari zona anhedonia ini dok. Ini ya. Yang pertama memang kita cari sebenarnya penyebabnya apa sih kok kita jadi hilang minat, kayak kalau misalnya tadi karena bosan, kita cari hal-hal yang baru. Itu ya. Yang kedua kalau misalnya memang kita rasa udah cari hal yang baru atau kita melakukan aktivitas yang kita senangi juga enggak, artinya masih tetap anhedonia, yaitu tadi kita butuh bantuan psikiater ya di sini ya. Kadang kan sekarang Dokter Vera orang masih malu ya berobat ke psikiater gitu. Kadang menganggapnya kalau ke psikiater itu anggapannya orang gila gitu ya. Stigma masyarakat sekali. Itu sebenarnya benar sekali ya. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan ke spesialis yang lain ya. Iya gitu dok, iya dok. Karena ketika memang anhedonia ini tidak bisa ditangani sendiri, itu memang butuh bantuan gitu dengan pemberian nanti obat-obatan atau tidak dengan ada yang namanya psikoterapi gitu. Karena memang anhedonia ini adalah salah satu gejala yang umumnya terjadi pada gangguan mental seseorang. Jadi bukan hanya pada gangguan depresi, misal nih orang yang mengalami ansietas, skizofrenia ataupun gangguan kepribadian ini bisa dia ada gejala anhedonianya. Jadi butuh bantuan profesional memang untuk mencari penyebabnya apa sih yang cari penyebabnya dahulu ya dok. Benar sekali. Terus dok, untuk pertanyaan terakhir nih dok, pertanyaan penutup dok, apakah ada cara untuk menghindari dari anhedonia ini dok? Jangan sampai gitu kan dok. Benar sekali. Jadi yang paling penting adalah memang menjaga pola hidup yang sehat ya. Jadi yang pertama baik dari makanan, jadi katanya makan makanan yang kaya protein, rendah lemak, dan melakukan olahraga secara rutin atau aktivitas fisik, baik mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, dan mencari support system, artinya berhubungan dengan orang lain, jadi nggak merasa sendiri, nggak merasa bosan. Nah itu bisa dilakukan untuk menghindari agar nggak jatuh ke anhedonia. Berarti dari makanan pun bisa ya dok? Bisa. Dokter, karena waktu kita juga udah terbatas nih dok, kami sangat berterima kasih atas kesempatan dokter udah berkenan datang ke podcast kami. Semoga nanti di lain waktu episode-episode selanjutnya dokter bisa datang kembali ya dok ya. Sama-sama, terima kasih Dokter Vera. Dok, kira-kira dok untuk ada teman-teman nih yang di rumah pinginnya konsultasi sama dokter, kira-kira kemana dok? Bisa ke Rumah Sakit USU, saya tugas di Rumah Sakit USU Universitas Sumatera Utara, atau di praktek pribadi saya di Jalan Jemadi nomor 8.
Nah, buat teman-teman online di rumah, jadi bisa ke rumah sakit USU atau ke Jalan Jemadi, ya, Dok, ya. Praktek pribadi Dokter Desi Mawar. Nah, demikianlah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.